Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sahabat YouTube. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang ada 15 sebab bantuan PKH dan BPNT periode September-Oktober tahun 2024 tidak dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan bagi para KPM yang masih belum cair bantuannya, silakan cek kartu KKS-nya lagi. Semoga sudah ada saldo yang masuk ya, karena proses pencairan itu masih belum selesai. Kemudian bantuan reguler dan non-reguler yang lanjut ataupun tidak dicairkan setelah ganti presiden. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke, sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Pada video kali ini ada beberapa poin penting informasi yang akan kita sampaikan. Langsung saja poin penting yang pertama, ini terkait dengan bantuan reguler dan non-reguler yang lanjut ataupun tidak ya dicairkan setelah ganti presiden. Kita ketahui bersama Bapak Prabowo ini merupakan presiden terpilih setelah Bapak Jokowi. Nanti insya Allah di tanggal 20 Oktober tahun 2024 akan dilantik ya Bapak Prabowo ini. Tentunya tidak sedikit dari kalangan masyarakat bawah yang menganggap nanti kalau sudah ganti presiden, bantuan sosial bakalan tidak dicairkan lagi. Bantuan PKH BPNT bakalan di stop dan akan ganti program lagi. Nah, tentunya buat para keluarga penerima manfaat, ini tidak perlu khawatir ya, karena meskipun ganti presiden, nantinya Bapak Prabowo ini akan melanjutkan program-program yang baik di eranya Bapak Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, buat para keluarga penerima manfaat, wajib menyimak informasi ini, kira-kira bantuan sosial mana nanti yang bakalan dipertahankan dan mana yang bakalan tidak dipertahankan. Jadi bisa dipahami ya. Langsung saja di sini ada beberapa bantuan yaitu reguler dan non-reguler. Yang pertama adalah bantuan reguler. Bantuan reguler itu adalah bantuan yang setiap tahun itu selalu dianggarkan dan selalu diberikan oleh pemerintah. Namun dalam mekanisme penyalurannya pastinya ada proses verifikasi dan validasi. Mana para penerima yang masih layak dapat, mana yang sudah tidak layak dapat. Tapi untuk programnya itu masih terus dilanjutkan. Nah, di sini kita mencatat ada 3 program bantuan sosial reguler yang masih akan dilanjutkan setelah Bapak Prabowo nanti dilantik. Yang pertama tentunya adalah bantuan PKH, program Keluarga Harapan. Yang kedua adalah bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai atau program sembako. Yang ketiga adalah program Indonesia Pintar atau PIP ya, sahabat itu. Nah, 3 program bantuan sosial reguler tersebut masih akan dilanjutkan di tahun 2025 mendatang. Kemudian bantuan reguler yang diusulkan untuk dilanjutkan ya sahabat YouTube. Jadi ini diusulkan untuk dilanjutkan. Yang pertama adalah bantuan permakanan, baik permakanan lansia ataupun disabilitas. Kemudian bantuan atensi yatim piatu yang per bulannya Rp200.000 ya. Kemudian bantuan pena pahlawan ekonomi Nusantara. Tapi kayaknya kalau bantuan pena ini akan tetap dilanjutkan ya, karena ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan program pemberdayaan keluarga rentan di Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, seperti itu. Kemudian bantuan reguler yang masih belum pasti ini bakalan dilanjutkan atau tidak ya. Ini adalah BLT Dana Desa atau BLT Miskin Ekstrim. Tapi kalau misalkan di desa tersebut masih ada nih untuk keluarga yang tercatat miskin ekstrim, kayaknya masih dilanjutkan ya sahabat YouTube, karena memang salah satu tujuan dari pemerintah yaitu untuk 0% kemiskinan ekstrim ya. Kemudian yang kedua adalah program Kartu Prakerja. Nah, program Kartu Prakerja ini
apakah nanti bakalan dilanjutkan atau tidak ini masih belum ada kepastian ya. Tapi berharap saja sahabat prakerja di tahun 2025 mendatang masih bisa dilanjutkan untuk program kartu prakerjanya. Kemudian untuk bantuan non reguler. Nah, bantuan non reguler ini adalah bantuan yang hanya di masa-masa tertentu saja itu diberikan ya, hanya di waktu-waktu tertentu saja itu diberikan. Itu namanya bantuan non reguler ya, seperti itu. Nah, ini bantuan non reguler yang tercatat selesai di akhir tahun 2024 dan di tahun 2025 masih belum ada wacana dilanjutkan. Ada dua. Yang pertama adalah bantuan pangan beras 10 kg. Yang kedua adalah bantuan KRS, tambahan gizi bagi keluarga rawan stunting yang berupa daging ayam plus telur ya, seperti itu. Nah, ini masih belum ada wacana dilanjutkan di tahun 2025 dan selesai di tahun 2024 ini. Kemudian bantuan dari anggaran pemerintah daerah, seperti kalau di daerah Jakarta, DKI Jakarta ada bantuan KJP, KLJ ya, dan bantuan-bantuan yang lainnya. Kalau di Provinsi Jawa Timur ada PKH+. Nah, ini tentunya tergantung dari daerah masing-masing apakah dianggarkan lagi atau tidak di tahun 2025, karena anggarannya itu berasal dari daerah ya, berasal dari APBD bukan dari APBN. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian bantuan baru nanti di era kepresidenan Bapak Prabowo ya. Ini ada dua yang tercatat. Yang pertama adalah makan siang gratis, yang berikutnya adalah susu gratis. Tapi untuk sasarannya itu diberikan kepada siapa, mekanisme penyalurannya seperti apa, dan aturan-aturan yang lain tentunya ini masih menunggu info lebih lanjut ya di era kepemimpinan Bapak Prabowo. Jadi untuk dua bantuan yang baru ini kita tunggu saja perkembangan informasi dari pemerintah. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian informasi berikutnya ada 15 sebab bantuan PKH dan BPNT periode September-Oktober tahun 2024 tidak dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Meskipun per hari ini pencairan bantuan sosial PKH BPNT periode September-Oktober itu masih belum selesai, tapi masih banyak KPM yang bertanya-tanya kenapa bantuannya masih belum dicairkan dan lain sebagainya. Dan kita sarankan bagi yang masih belum cair ini, silakan tanyakan ke operator 6NG yang ada di desa atau ke pendamping sosial di wilayahnya masing-masing, supaya dicekkan di 6NG kira-kira status bansosnya itu seperti apa. Jadi solusinya seperti itu ya, seperti itu, untuk mengetahui apakah bisa dicairkan atau tidak. Nah, apabila memang positif sudah tidak dicairkan, kita mencatat ada 15 sebab ya, kenapa bantuan sosial untuk periode September-Oktober PKH BPNT itu tidak dicairkan lagi. Yang pertama, sebab pertama itu adalah alamatnya tidak ditemukan. Yang kedua, individu tidak ditemukan ya, si KPM-nya tidak ditemukan, alamatnya juga tidak ditemukan. Kemudian yang meninggal dunia, terkecuali bagi yang memiliki ahli waris yang sekaka dan sudah dilakukan pergantian pengurus, itu nanti akan tetap dicairkan. Tapi kalau tidak diganti pengurusnya atau termasuk keluarga tunggal, tidak ada anggota keluarga lainnya dan sudah meninggal, maka bantuannya tidak akan dicairkan lagi. Kemudian sebab keempat yaitu memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI ataupun Polri. Yang kelima, termasuk anggota keluarga yang sekaka ya dengan ASN, TNI ataupun Polri. Berikutnya, sudah mampu dan atau tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial dari bantuan sosial yang diterima. Contoh nih, untuk bantuan PKH itu kan syaratnya harus memiliki komponen PKH. Tapi kalau sudah tidak ada komponen lagi di dalam keluarganya, maka tidak memenuhi syarat lagi, maka bantuannya akan nonaktifkan atau tidak dicairkan lagi. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian sebab berikutnya adalah pensiunan dari ASN atau TNI ataupun Polri. Kemudian sebab berikutnya yaitu memiliki pekerjaan sebagai guru yang tersertifikasi. Ini juga tidak dicairkan bantuan sosial PKH BPNT periode September-Oktober tahun 2024. Kemudian sebab yang kesembilan memiliki penghasilan rutin yang berasal dari APBN ataupun APBD. Yang ke-10 menolak menerima program bantuan sosial. Yang ke-11 penghasilan di atas upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota dan sudah tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Berikutnya terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan. Kemudian terdaftar sebagai tenaga kesehatan.
kemudian berstatus aktif sebagai perangkat desa, dan sebab yang terakhir sudah menerima bantuan sosial selain dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Misal menerima bantuan BLT-DD itu tidak boleh ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi itu 15 sebab kenapa bantuan PKH BPNT tidak dicairkan untuk periode September-Oktober tahun 2024. Dan informasi yang terakhir, silakan buat para KPM yang masih zonk bantuannya, silakan cek lagi kartu KKS-nya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Karena di sini ada yang melaporkan, alhamdulillah seminggu setelah kosong akhirnya ada saldonya. Semoga yang belum segera cair ya. KKS tahun 2018 BPNT Desa Pesanggerahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang ya, nominalnya Rp400.000 diambil kemarin di tanggal 15 Oktober tahun 2024. Jadi buat para KPM tidak ada salahnya bisa pantau ataupun bisa cek kartu KKS-nya, siapa tahu saldo bantuan BPNT ataupun PKH yang masih belum cair itu sudah masuk ya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah seperti itu, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian terima kasih, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.